Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 560 bahkan tidak bisa dihentikan oleh Raja Tempur kelas 9. Suasana di atas lautan menjadi sunyi. Seakan-akan seluruh lautan berhenti bergerak karena tidak ada ombak yang terlihat sama sekali. Bau darah yang menyengat tercium di udara, dan bahkan angin malam pun berhenti bertiup. Setiap penonton di area ini merasa sangat tidak nyaman. Semua orang menahan napas. Banyak orang telah berkumpul di sekitar Pulau Heavenhawk, tetapi tidak ada yang berani bersuara. Pulau Heavenhawk benar-benar telah bermandikan darah sekarang. Itu adalah kerugian besar bagi Istana Asura. 3 taipan mereka telah terbunuh, termasuk taipan kedua mereka, yang merupakan Raja Tempur kelas 8. Selain itu, mereka tidak hanya kehilangan murid-murid jenius ini, mereka juga kehilangan muka. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya insiden seperti ini terjadi di Provinsi Liang. Sebagai salah satu dari 4 kekuatan besar, tidak ada yang berani menyinggung para murid Istana Asura. Jiang Chen perlahan-lahan menyimpan pedang suci surgawi. Dia tidak melihat mayat-mayat itu lagi, tetapi sebaliknya, dia melangkah maju, tiba di depan Zhuang Fan. Dia melambaikan tangannya, melepaskan sinar terang yang melepaskan Zhuang Fan. Setelah itu, energi Yuan Jiang Chen menjadi lembut saat menutupi Zhuang Fan, membuatnya melayang di udara. Zhuang Fan, aku akan melakukan apa yang kujanjikan padamu. Setelah aku membunuh Xiao Nanfeng, aku akan membawamu kembali ke Green City dan membiarkanmu beristirahat dengan tenang. Jiang Chen bergumam. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan dan meletakkan tubuh Zhuang Fan ke dalamnya. Awalnya, dia berencana mencari tempat untuk menguburkan tubuh Zhuang Fan, tetapi setelah berpikir sejenak, dia merasa jika dia menguburnya begitu saja, Zhuang Fan tidak akan bisa beristirahat dengan tenang di kuburannya. Selain itu, Zhuang Fan tidak ingin dimakamkan di tempat sembarangan, dia masih punya keluarga. Jadi, Jiang Chen membuat keputusan. Begitu dia membunuh Xiao Nanfeng, memenuhi keinginan Zhuang Fan, dia akan menemukan kuburan istri dan putra Zhuang Fan dan mengubur mereka bersama, sehingga mereka bisa bersatu kembali. Sekarang Jiang Chen telah membunuh begitu banyak orang dari Istana Asura, aku yakin para prajurit kuat dari Istana Asura telah mengetahuinya. Dia akan menghadapi konsekuensi yang serius. Jika seorang kaisar tempur menyerang secara langsung, tidak peduli seberapa menakutkannya Jiang Chen, tidak mungkin dia bisa melawan prajurit yang begitu tangguh. Kau belum tahu tentang ini. Tidak ada kaisar tempur di Istana Asura saat ini. Apa yang terjadi? Kupikir kepala istana, Li Tianyang, dan tetua agung adalah kaisar tempur. Sepertinya kau benar-benar tidak tahu tentang itu. Bukan hanya Istana Asura, bahkan ketiga kekuatan besar lainnya tidak memiliki kaisar tempur yang tinggal di dalamnya. Pemimpin dari 4 kekuatan besar semuanya telah mencapai kesepakatan, mereka akan membawa jenius nomor 1 dari setiap sekte ke Gunung Luoxia dan meminta keempat jenius itu bertarung satu sama lain untuk menentukan siapa jenius nomor 1 di Provinsi Liang, karena itu mungkin memotivasi mereka untuk menerobos ke ranah kaisar tempur. Aku mendengar bahwa jenius nomor 1 bahkan akan diambil oleh salah satu negara adidaya wilayah Xuan. Ini adalah kesempatan langka, jadi kaisar tempur dari 4 kekuatan besar semuanya membawa jenius mereka ke Gunung Luoxia. Aku tidak berpikir mereka akan kembali setidaknya selama beberapa hari. Begitu ya. Namun, meskipun mereka tidak memiliki kaisar tempur saat ini, kurasa mereka masih memiliki beberapa raja tempur kelas 9. Jika mereka datang, mereka mungkin bisa menghadapi Jiang Chen. Semua penonton mulai berdiskusi. Sebuah insiden besar baru saja terjadi, jadi mustahil bagi Istana Asura untuk tetap acuh tak acuh. Jika mereka tidak membunuh Jiang Chen, Istana Asura akan menjadi bahan tertawaan seluruh Provinsi Liang. Beberapa bulan yang lalu, reputasi Istana Asura telah hancur setelah Jiang Chen menghancurkan penjara neraka beku, dan sekarang, salah satu benteng mereka telah dihancurkan sepenuhnya oleh Jiang Chen, dan semua orang mereka telah terbunuh. Masalah ini bukan lagi hanya tentang reputasi. Setelah Jiang Chen menyingkirkan mayat Zhuang Fan, dia mengalihkan pandangannya ke Pulau Elang Langit. Dia melambaikan tangannya, memperlihatkan pedang suci langit sekali lagi. Kau pemilik asli pulau ini. Karena kau sudah mati, aku akan menghancurkan pulau ini juga. Setelah mengatakan itu, pedang suci surgawi mulai bergetar sekali lagi. Sinar pedang emas yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar darinya, menyerang ke berbagai bangunan di pulau itu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat itu, seluruh langit malam dipenuhi dengan sinar pedang yang menyilaukan. Setiap sinar tampak seperti bintang jatuh saat jatuh dari langit dengan kecepatan yang luar biasa. Ledakan. Tanah mulai berguncang saat semua bangunan di Pulau Heavenhawk hancur total. Bangunan-bangunan itu hancur total oleh sinar pedang yang dilepaskan oleh Jiang Chen. Debu mengepul ke langit. Hanya dalam beberapa saat, semua bangunan di Pulau Heavenhawk telah berubah menjadi reruntuhan. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi Pulau Elang Langit di lautan kekacauan. Pulau ini telah menjadi sejarah bersama Zhuang Fan.
Tindakan Jiang Chen pasti akan meninggalkan jejak yang dalam dalam sejarah lautan kekacauan. Tyron dan Tan Lang tiba di samping Jiang Chen. Tyron berkata, Chen kecil, sebelum kita merencanakan langkah selanjutnya, aku sarankan kita meninggalkan tempat ini. Aku yakin tindakan kita telah membuat para prajurit kuat dari Istana Asura waspada. Sebenarnya, ketika ketiganya kembali dari wilayah barat, rencana awal mereka adalah untuk tetap bersikap rendah hati. Mereka menyamar dan berencana untuk bertemu dengan Zhuang Fan terlebih dahulu. Mengenai masalah dengan Istana Asura dan 3 kekuatan besar lainnya, mereka masih perlu lebih banyak waktu untuk mempertimbangkan sebelum mengambil keputusan. Namun, di luar dugaan mereka, sesuatu yang besar telah terjadi dan akhirnya membangkitkan kemarahan Jiang Chen. Pada akhirnya, mereka tidak hanya tidak dapat bersikap rendah hati, mereka bahkan menyebabkan keributan yang luar biasa. Baiklah, ayo berangkat. Jiang Chen menganggukkan kepalanya, bersiap meninggalkan samudera kacau. Tepat pada saat ini, 2 aura kuat dapat dirasakan mendekati mereka dari jauh. Dalam sekejap mata, kedua sosok itu telah tiba. Ketika mereka melihat keadaan Pulau Heaven Hawk saat ini, ekspresi mereka berubah drastis. Tidak lama sebelum ini, mereka telah menerima pesan. Mengetahui bahwa Jiang Chen telah kembali dan membunuh semua orang di sini, dan bahwa Jiang Chen bahkan telah membunuh Taek.on kedua, mereka segera bergegas. Namun, mereka masih terlambat. Semua orang mati, dan bahkan Pulau Heaven Hawk telah hancur. Kedua lelaki tua ini adalah Raja Tempur kelas 9. Salah satunya adalah Tetua Liu yang duduk di samping Xiao Nanfeng saat itu, dan yang lainnya adalah tetua lain dari Istana Asura. Seperti yang dikatakan seseorang sebelumnya, Li Tianyang dan Tetua Agung telah membawa Xiao Nanfeng ke Gunung Luoxia. Jadi, kedua Raja Tempur kelas 9 ini adalah prajurit terkuat yang dimiliki Istana Asura. Astaga, plus. Ketika kedua pria itu tiba, mereka langsung menatap wajah Jiang Chen dan teman-temannya, dan mereka langsung marah. Di alam Raja Tempur, meskipun Raja Tempur tingkat 9 hanya satu tingkat di atas tingkat ke-8, namun kesenjangan di antara mereka sangatlah besar. Jiang Chen, kamu belum mati. Tetua Liu berteriak sambil menatap Jiang Chen dengan marah. Kecewa melihatku lagi, ya. Jiang Chen hanya tersenyum. Dia tidak pernah menganggap serius kedua pria ini. Jika Istana Asura hanya mengirim 2 Raja Tempur kelas 9 ke sini, tidak mungkin mereka bisa menghentikannya. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa membunuh Raja Tempur kelas 8 dengan mudah, tetapi dia masih belum sebanding dengan Raja Tempur kelas 9. Namun, mustahil bagi Raja Tempur kelas 9 untuk membunuh Jiang Chen juga. Dalam situasi di mana Jiang Chen menggunakan jurus spasialnya, kecuali ada Kaisar Tempur di sini, tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya. Jika Jiang Chen ingin pergi, kedua Raja Tempur kelas 9 ini hanya dapat melihatnya melakukannya. Tan Lang, aku tidak pernah menyangka kau masih hidup. Sebagai murid Istana Asura, kau malah memilih untuk mengkhianati kami. Kau benar-benar menjijikkan. Tetua yang lain menghardik ketika melihat Tan Lang. Dasar orang tua tolol, siapa yang memberimu hak untuk menilai apakah aku pengkhianat atau bukan? Apa kau tidak tahu bagaimana Istana Asura memperlakukanku? Haruskah aku bersyukur saat kalian semua mencoba membunuhku? Biar ku beritahu, tidak ada lagi hubungan antara aku, Tan Lang, dan Istana Asura. Tidak, itu tidak benar, kami memang punya hubungan, tetapi hubungan yang bermusuhan. Tan Lang berkata dengan keras. Hatinya dipenuhi amarah setiap kali melihat seseorang dari Istana Asura, terutama Tetua Liu ini, karena orang tua bodoh inilah yang mengusulkan untuk menjebloskannya ke penjara neraka beku. Hentikan omong kosongmu. Ayo serang bersama dan tangkap mereka bertiga, lalu kita biarkan kepala istana memutuskan nasib mereka saat dia kembali. Mereka benar-benar berani membunuh begitu banyak murid Istana Asura. Bahkan jika mereka melarikan diri ke surga atau bawah tanah, kita tidak akan pernah memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Tetua Liu berkata sambil menggertakkan giginya erat-erat. Kedua Raja Tempur itu melepaskan aura mereka sepenuhnya, mengunci ruang di wilayah ini, memastikan bahwa ketiganya tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Haha, saat aku, Jiang Chen ingin pergi, kalian berdua hanya bisa menonton saja. Jiang Chen mulai tertawa. Dia mengulurkan kedua tangannya, meraih lengan Tyron dan Tan Lang, lalu, dengan goyangan tubuhnya, mereka bertiga menghilang begitu saja tanpa jejak. Dia tidak tahu apa-apa tentang Gunung Luoxia, jadi dia khawatir Kaisar Tempur mungkin sedang dalam perjalanan ke sini. Dia akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan jika harus menghadapi Kaisar Tempur. Selain itu, tidak ada gunanya membuang-buang waktunya dengan kedua Raja Tempur kelas 9 ini, karena dia juga tidak akan bisa mengalahkannya. Jadi, dia meninggalkan tempat itu begitu saja. Ketika kedua tetua itu menyadari apa yang telah terjadi, ketiganya telah muncul kembali di suatu tempat yang sangat jauh. Apa? Kedua tetua itu berteriak kaget bersamaan. Mereka jelas telah menyegel seluruh area, tetapi Jiang Chen baru saja pergi tanpa membuat fluktuasi apapun, membuktikan kepada mereka bahwa menyegel area sama sekali tidak berguna.
Di kejauhan, Tyron dan Tan Lang sama-sama menunjukkan keheranan di wajah mereka saat mereka melihat Jiang Chen. Mereka tidak tahu bagaimana Jiang Chen melakukannya, tetapi mereka akan mengatakan itu karena keterampilan gerakan yang digunakan olehnya tadi, yang memungkinkan mereka untuk bergerak langsung ke dalam kehampaan, menghindari segel dari dua raja tempur kelas 9. Teknik seperti ini memang luar biasa. Begitulah menakutkannya pergeseran spasial. Seiring dengan peningkatan kultivasi Jiang Chen, keterampilan itu juga akan menjadi lebih kuat. Satu kali penggunaan keterampilan itu dapat membawanya begitu jauh dari tempat asalnya. Bahkan seorang raja tempur kelas 9 akan gagal mengimbangi kecepatannya. Jiang Chen, menurutmu kemana kau akan pergi? Tetua Liu berteriak dari belakang mereka. Sebuah senjata terlihat di tangannya. Kedua raja tempur kelas 9 itu mengejar Jiang Chen dengan gila-gilaan. Haha, dasar bodoh, kamu bisa ikut ayah ke sini dan mencium kentutku. Jiang Chen tertawa riang saat dia menggunakan jurus spasial sekali lagi dan menghilang seketika. Dia benar-benar merindukan Big Yellow saat ini. Jika Big Yellow ada di sini, dia pasti akan membiarkan kedua orang tua bodoh itu mencicipi kentutnya yang luar biasa. Kekuatan kentut Big Yellow bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng.